Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Terima kasih untuk kalian yang sudah dukung channel kami. Terima kasih untuk semuanya. Semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya ingin menceritakan satu kisah pengalaman yang datangnya dari subscriber kita. Sebut saja namanya Ricky. Ini pengalaman Ricky ini tentang dirinya yang menikah dengan cara menggunakan perewangan atau media-media gaib. Nah, ini pengalaman yang ingin dibagikan Ricky. Ya, semoga memberikan manfaat dan menghibur untuk kalian semua. Awal ceritanya di tahun 2004-an, Ricky ini kenal dengan salah satu wanita, sebut saja namanya Gadis. Nah, Gadis ini memang idaman dari Ricky, sedari dia itu masih sekolah di bangku SMA. Tapi usia yang setara ini membuat keduanya ini ya mungkin susah untuk menjadikan mereka itu sepasang suami istri. Mereka kenalan, sering main ke rumahnya dengan alasan satu sekolahan, dengan alasan pelajaran. Ini sering datangnya Ricky ke rumah Gadis, sering datangnya tiap minggu, tiap bulan. Yang sering datang ini membuat orang tua atau keluarganya dari kakak-kakaknya Gadis ini sedikit menaruh kecurigaan tentang Ricky yang kerap kali datang. Nah, akhirnya orang tua menanyakan, apakah kalian ini ada hubungan seperti pacaran atau hanya sekedar teman? Waktu itu Ricky itu jawabnya ya masih sekedar teman, belum ada ikatan pacaran atau status apapun. Tapi setelah hampir 2 bulan 3 bulan, laki-laki yang sering datang ini ya cuma Ricky, kakaknya yang menegur Ricky, ya kalau misalkan kalian mau berpacaran atau gimana, tapi fokuskan dulu dengan pelajaran. Nah, singkat ceritanya, Ricky sama Gadis ini lulus sekolah. Sampai lulus ini hubungan mereka ini ya masih jalan. Tapi setelah Gadis ini sekolahnya putus, dia akhirnya melanjutkan kuliah di salah satu perguruan tinggi di wilayahnya. Nah, sementara Ricky yang memang secara keluarganya ya mohon maaf, Ricky ini bukan keluarga yang terbilang lebih, ya dia memilih untuk mencari pekerjaan. Nah, dengan pekerjaan itulah akhirnya Ricky hubungannya sama Gadis ini agak renggang, karena Ricky ya pulangnya itu ya 3 bulan sekali. Hubungan yang membuat keduanya ini semakin renggang, apalagi di tahun-tahun 2004 itu dulu yang namanya HP itu masih terbilang harga atau barang yang sangat mewah lah, belum seperti sekarang itu sudah menjamur. Hubungan keduanya hanya lewat beberapa kabar pesan singkat. HP-nya HP jadul, HP-nya itu masih HP jadul. Nah, itu lewat pesan singkat itu. Singkat ceritanya, sampai mereka itu berapa kali, mungkin singkatnya 1 tahun, dengan beberapa kali ketemu, karena setiap 3 bulan sekali Ricky ini pulang ya untuk menengok Gadis atau menjenguk Gadis. Ricky tahu kalau ternyata Gadis yang diidam-idamkannya ini ada teman yang lain yang sama-sama satu kuliah. Nah, Ricky udah menaruh kecurigaan ke situ. Ricky akhirnya melakukan sesuatu yang di luar kemampuan dia, itu dengan media gaib. Dia mendatangi ke salah satu praktisi, meminta entah itu barang atau apapun. Nah, ini Ricky ini dikasih sesuatu, katanya ya untuk melunturkan atau mempengaruhi pikiran dari Gadis itu. Setelah Ricky ini menggunakan media gaib dengan barang yang dia genggam, dengan media barang yang dia pakai, yang ditaruh di dompet, yang selalu dibawa setiap saat, secara fisiknya, secara pemikirannya, Gadis setiap kali Ricky itu datang memang terpengaruh. Diajak jalan-jalan ya mau,
diajak kemana-kemana mau. Ini Ricky. Tapi semua itu berpengaruh pada Ricky sendiri. Ricky yang harus setiap kali datang ke dukun, ya agar kemampuan apa yang dipegang, yaitu barangnya itu ya secara kualitasnya tetap ada. Ini Ricky. Nah, lanjut setelah 3 bulan sekali, sampai hubungan mereka ini di tahun 2006, akhir tahun. Hubungan keduanya ini ya semakin agak renggang. Kuliahnya gadis yang memang harus untuk kuliah, sementara Ricky kepinginnya agar gadis itu mau menerima lamarannya dia. Setelah Ricky ini mendapatkan pekerjaan, niatnya Ricky ya benar, dia ingin meminang. Tapi waktu itu niatnya Ricky bilang sama gadis, keluarganya ini menolak dengan terus terang. Gadis masih sekolah, gadis masih kuliah. Kalau kamu mau menunggu ya silahkan, tapi belum tentu kapan selesai kuliahnya. Nah, Ricky sudah diberi jalan sama orang tuanya. Ternyata tidak di situ saja, ada pihak lain yaitu kakaknya. Kedua kakaknya ini yang tidak merestui hubungannya Ricky dengan gadis, yang membuat setiap kali Ricky ini datang dengan maksud ya untuk mendapatkan gadis, karena ada kakaknya ya semua itu tidak mudah. Hanya apa? Ricky kembali datang ke dukun agar seluruh keluarganya itu nih bisa tunduk dan patuh terhadap dia. Nah, singkat ceritanya sampai kuliahnya gadis ini sampai hampir semester akhir, mungkin di tahun 2007 akhir ini, gadis itu sampai lulus D3. Singkat ceritanya gadis itu lulus kuliah. Nah, orang tua yang dulu sempat memberikan izin untuk Ricky bisa mendapatkan gadis, tapi dibalik lampu hijau dari orang tuanya ada kakaknya yang memang tidak mengizinkan, ya karena mereka usianya secara usia sama. Menurut kakaknya, jika usia itu sama, yang ada hanya berantem, karena sama-sama pola pikirnya, sama-sama tuanya. Nah, waktu itu Ricky yang ditentang oleh kakaknya, secara pengaruh media, GM-nya memang sudah tidak berkualitas lagi. Dia datang lagi ke dukun, dia meminta, tapi semua yang dia lakukan itu Ricky ini gagal, tidak mempengaruhi kakaknya ataupun orang tuanya. Yang terpengaruh hanya gadisnya saja. Sampai gadis ini masuk ke salah satu tempat pekerjaan yang waktu itu memang jarak dari tempat kerjanya Ricky dengan gadis ini ya lumayan jauh. Nah, mereka ini hanya ketemu di salah satu kota besar, tanpa sepengetahuan kakaknya, tanpa sepengetahuan orang tuanya. Setelah hubungan itu terjalin, semenjak mereka ini bekerja, keduanya bekerja, sementara tekadnya Ricky ini memang ingin menikahi gadis. Gadis bekerja selama 2 tahun. Ricky yang sudah hampir 5 tahun dia bekerja, kurang lebihnya ini hampir tahun 2009-2010. Ricky ini datang ke orang tuanya dengan maksud untuk meminang secara langsung. Kakaknya yang tahu hubungan mereka di tengah-tengah jalan tanpa sepengetahuan keluarganya, kakaknya marah-marah. Bukannya melarang, tapi setidaknya mereka ini punya etika untuk berhubungan bagaimana. Tapi karena orang tuanya, agar kakaknya tidak ikut campur soal perasaan adiknya yaitu gadis, kakak-kakaknya akhirnya ngalah. Kedua kakaknya hanya mengalah, gadis itu menerima pinangan dari Ricky. Setelah 2 tahun gadis itu bekerja. Nah, singkat ceritanya, pinangan itu akan dilangsungkan pernikahannya. Ini menurut Ricky itu jangka waktunya itu 1 tahun setelah diikat ataupun tunangan lah. Kalau orang sini tuh bilang tunangan, nanti dalam jangka berapa bulan atau paling lambat 1 tahun itu dinikahi. Nah,
dalam jangka 1 tahun ini Gadis memang sudah tidak bekerja lagi dengan Ricky. Jarak yang tadinya itu ya bisa dibilang itu dekat karena sama-sama di kota besar, tapi semenjak dia di Pinang, semenjak dia diikat atau tunangan dengan Ricky, Gadis ini tidak lagi bekerja, dia di rumah. Nah, saat di rumah ini muncullah suatu masalah-masalah baru. Gadis yang tadinya suka dengan Ricky seperti enggan lagi menerima Ricky. Nah, yang dialami keluarganya pun hampir sama. Kenapa dia menerima Ricky? Jadi merasa seperti tersadar. Nah, sewaktu Ricky ini pulang, maksudnya ini silaturahim dengan PD-nya Ricky ini dan percaya dirinya Ricky yang sudah berhasil melamar atau mengikat Gadis. Dia pulang dari kota besar datang dengan membawa bingkisan. Justru tanggapan orang tuanya awalnya ini biasa-biasa saja, beda. Padahal Ricky ini sudah melakukan yang sebaik-baiknya. Nah, dari gelagat orang tuanya Gadis dan juga keluarga, seluruh keluarganya Gadis ini, Ricky ini merasa ada yang janggal. Kok mereka semua sepertinya tidak suka dengan saya, kata Ricky. Nah, 2 kali, 3 kali pertemuan dengan keluarganya Gadis, ini semuanya ini seperti cuek dengan Ricky. Ada apa? Ada apa? Setelah ditelusuri oleh Ricky secara nyata, ini ada pihak lain, orang ketiga yang menginginkan agar Gadis itu dinikahi oleh orang ketiga. Nah, karena sudah menerima Ricky, ya orang ketiga itu memang ditolak waktu itu. Ditolak. Nah, Ricky yang mengetahui ada orang ketiga yang direstui secara nyata oleh orang tuanya, oleh kakaknya, direstui, tapi mereka menolak karena sudah adanya Ricky. Yang lebih mengejutkan Ricky waktu itu, Gadisnya justru yang menerima pinangan dari laki-laki itu, padahal dia sudah menerima pinangan dari Ricky tanpa dia pikir bagaimana sakitnya Ricky. Tidak berpikir bagaimana perjuangannya Ricky untuk mendapatkan Gadis itu. Justru Gadis itu mengkhianati saat dia itu ada di rumah. Ada laki-laki yang datang diterima. Memang secara hukum belum ada yang namanya sah secara peradilan agama. Mereka belum suami istri. Nah, semenjak kejadian itu, dia datang lagi ke media perantara itu dukun. Dia mencoba datang ke dukun dengan berbagai macam cara diberikan oleh dukun itu, tapi tidak, seakan-akan tidak berfungsi untuk Gadis. Justru setiap kali Ricky datang, ini Gadis ini perilakunya itu cuek, seolah-olah sudah tidak membutuhkan Ricky. Berapa kali Ricky datang, mungkin hampir 7 kali, sampai Ricky pekerjaannya itu terbengkalai. Ya karena perasaannya yang kacau, ada orang lain yang ingin menikahi Gadis yang sudah diikat, Gadis yang sudah jadi tunangannya. Ricky mulai kacau dengan pekerjaannya. Dia tidak lagi berangkat ke kota, justru melihat apa yang dilakukan Gadis. Melihat secara langsung perilaku yang berubah. Ternyata orang ketiga ini bilang sama Gadis dan Ricky juga keluarganya kalau Ricky ini menggunakan media-media gaib. Nah, Ricky yang mengetahui secara langsung dari Gadis. Gadis bilang sama Ricky, aku menerima kamu karena aku nggak sadar. Kalau aku sadar kan kamu datang ke sini dengan apa yang kamu bawa, dengan tubuh badan kamu yang seadanya, mungkin saya nggak terima. Tapi waktu itu saya terima. Orang tua, kakak saya, ini semua karena kamu menggunakan perantara gaib. Terkejut Ricky. Kenapa? Dari mana dia tahu? Ternyata orang ketiga itu yang memberitahu kalau Ricky ini menggunakan media-media gaib. Nah, singkat ceritanya, Ricky yang secara fakta tidak bisa dibuktikan, Ricky datang ke dukun, justru dia menyantet orang ketiga itu.
dibuat sebagaimana mungkin agar laki-laki itu tidak bisa apa-apa dan tidak lagi datang ke tempatnya gadis. Ricky dengan media perantara, uang yang tabungan yang untuk pernikahan dia gunakan ke dukun dengan maksud agar orang ketiga itu jauh dari gadis. Dalam waktu berapa minggu saja laki-laki memang sudah tidak datang lagi ke tempat gadis. Dikabarkan dari gadis kalau orang ketiga, kata gadis itu sudah jatuh sakit, sering sakit-sakitan yang membuat lelaki atau orang ketiga itu tidak lagi datang ke tempatnya gadis. Nah, pengaruh-pengaruh santet itu sudah menyerang ke orang ketiga. Nah, Ricky ini melakukan ritual sendiri dengan bantuan orang pintar atau dukun tadi. Dia diberitahu cara bagaimana menaklukkan keluarganya gadis, termasuk gadis sendiri. Karena sudah beberapa tahun dia hubungan dengan media ini itu dan sebagainya semuanya gagal, Ricky hanya melakukan tirakat atau ritual sendiri. Nah, setelah tirakat itu dilakukan selama 1 minggu lebih, Ricky hanya bisa menaklukkan semuanya. Nah, melihat orang tuanya, kakaknya, termasuk gadis ini sudah terpengaruh dengan kekuatan yang dia lakukan dengan ritual tadi, singkat ceritanya mereka akhirnya disetujui dan melangsungkan pernikahan. Ini orang tuanya Ricky, keluarganya Ricky datang dan itu tidak ada masalah. Sampai orang ketiganya itu dikabarkan sudah sembuh, tapi ya terlambat karena apa ya, Ricky sudah mendapatkan gadis itu dan menikahinya. Ricky sengaja melepaskan santet itu ya agar dia menyaksikan kalau gadis itu sudah menjadi milikku. Ini Ricky. Nah, setelah hubungan mereka keluarga ini awalnya di bulan pertama, bulan kedua setelah pernikahan itu tidak ada masalah. Tapi setelah Ricky ini mendapati gadis itu sudah mengandung, waktu itu usianya sudah 2 bulan. Nah, ini mulai terasa pengaruh-pengaruh gaib yang dia lakukan dengan tirakatnya yang sudah tidak dilakukan Ricky lagi. Ini seperti kekuatan itu luntur. Seakan-akan kekuatan itu mulai pudar. Nah, Ricky memang sudah tidak melakukan ritual itu ya menurut Ricky ini karena sudah mendapatkan gadis tersebut. Jadi dia tidak perlu lagi menggunakan media-media seperti yang pernah dia lakukan dulu. Ricky ini terbilang memang orang yang picik. Dia mengakui kalau dia itu orang yang licik, orang yang waspada. Karena dia sadar dia menikahi gadis itu bukan secara hati nuraninya gadis, apalagi orang tuanya dan juga keluarganya. Setelah 3 bulan, 4 bulan lamanya hubungan keluarga, ya antara keluarganya gadis, orang tuanya tidak ada masalah. Tapi yang membuat khawatir Ricky itu tentang gadis ini. Soalnya dalam dia mengandung, ini pengaruh negatif atau pengaruh gaibnya itu sudah seperti luntur. Ricky berusaha melakukan tirakatan sewaktu istrinya ini sedang mengandung. Waktu itu Ricky berangkat lagi ke kota, katanya mau mencari pekerjaan, padahal dia bohongi istrinya ya untuk melakukan tirakat. Sampai dia lakukan 1 minggu, tetap saja tidak membuat gadis itu terpengaruh. Ribut terus dan ribut terus. Ini yang dialami Ricky saat gadis itu mengandung. Istrinya Ricky selama hampir 5 bulan awal semenjak pernikahan, usianya itu kandungannya itu hampir 4 bulan. Ini memang ributnya itu terus sampai didengar keluarganya, sampai didengar kakaknya. Itu sudah hal biasa bagi Ricky dan istrinya. Nah, Ricky berusaha untuk menenangkan gadis dengan cara-cara media gaib. Dia datang lagi ke dukun, minta bantuan dengan segala macam cara, dengan mahar yang lumayan waktu itu. Dia taruh ke dalam tubuhnya gadis istrinya. Nah, setelah perilaku itu mungkin
Menurut pandangan Ricky, istrinya memang setelah dia lakukan ritual yang gagal berapa kali, setelah dibantu oleh dukun yang sakti, menurut Ricky, gadis itu berangsur-angsur nurut dan takluk. Tapi tidak semudah itu bagi Ricky. Setelah anaknya itu dilahirkan, semua pengaruh jahat, pengaruh gaib, pengaruh yang memang dia lakukan ritual itu justru menyerang balik ke dirinya. Dia sangat merasakan hal tersebut. Dia tergila-gila dengan gadis. Orang tuanya yang dulu sayang sama Ricky, termasuk keluarganya, setelah anak itu dilahirkan, usia kelahirannya belum 40 hari, Ricky ini seperti dimusuhi keluarganya. Seakan-akan mereka ini semua sudah tersadar akan kelakuan Ricky yang memang secara tidak wajar menikahi anaknya, yaitu gadis. Orang tuanya pernah bilang ke Ricky, entah kenapa saya bisa menikahkan kamu dengan anakku. Secara hati nurani saya tidak ikhlas. Ini orang tuanya gadis dan kakak-kakaknya gadis. Saya lebih rela adik saya pisah dari kamu daripada adik saya harus menderita dengan laki-laki yang tidak dicintainya, yang tidak disayanginya. Ini anaknya gadis yang belum berusia 40 hari. Nah, keadaan tersebut yang membuat Ricky ini merasa sudah terasingkan, dikucilkan di keluarganya gadis. Dia datang lagi ke dukun. Jawaban dukun apa? Tidak akan bisa lagi mempengaruhi kehidupan keluarga kamu, karena semuanya sudah kembali menyerang kamu semenjak anak itu dilahirkan, dan kekuatan gaibnya itu hanya bertahan selama kamu mendapati gadis sebelum gadis itu melahirkan. Jadi dalam ritualnya Ricky itu, Ricky tidak tahu kalau yang dia lakukan, kekuatan gaibnya itu hanya bertahan selama gadis itu tidak mempunyai anak. Setelah mempunyai anak, berantakan semuanya. Sampai keluarganya ini memang sudah tidak mengakui Ricky lagi, sampai Ricky itu sering diusir. Daripada ribut membuat suasana di rumah ini nggak enak, Ricky memang selalu bertengkar dengan istrinya, karena istrinya secara hati nuraninya tersadar, untuk apa saya menikahi dengan kamu kalau saya tidak mencintai dan tidak menyayangi kamu? Saya tidak tahu kenapa saya bisa menikah dengan laki-laki seperti kamu. Ini ungkapan istrinya Ricky, itu gadis. Pengalaman Ricky ini yang pernah dia lakukan, dia geluti, dia rituali, semuanya tujuannya untuk mendapatkan gadis. Tapi dia tidak sadar kalau kekuatannya itu hanya bertahan selama gadis itu belum mempunyai anak. Dan singkat ceritanya, sebelum Ricky itu diceraikan istrinya, dia melakukan tirakat itu sampai 40 hari di salah satu tempat keramat. Tapi hal itu tidak membuat seluruh keluarganya itu terpengaruh dengan apa yang sudah diperjuangkan dengan tirakat 40 hari. Ternyata ada orang lain, yaitu seorang ustadz ataupun kiai yang sengaja memagari seluruh keluarganya gadis, yang membuat pengaruh apa yang sudah dilakukan Ricky ini tidak mempan atau tidak sampai ke tempat gadis dan juga orang tuanya. Dan akhirnya apa ya, hubungan Ricky dengan gadis itu kandas. Nah, pengalaman Ricky ini, dia sadar bahwa yang dia selama ini menjadi istrinya, semuanya itu bukan secara utuh jiwa raganya. Hanya dia dapatkan raganya, tapi secara hatinya itu semuanya itu ya dari pengaruh-pengaruh jin atau hal gaib yang ada di tubuh istrinya, yaitu gadis. Setelah ritualnya dia gagal, dia baru sadar, ternyata selama ini aku menikahi dengan orang yang aku idam-idamkan, orang yang benar-benar kuharapkan menjadi istri. Ternyata itu semua adalah jin yang
ada atau bersarang di dalam tubuhnya gadis. Walaupun Ricky waktu itu memang belum bisa menerima, hampir setelah 1 tahun perceraian antara gadis dan Ricky sampai anaknya berusia 1 tahun lebih. Tapi kenyataan kalau Rizky tidak bisa lagi mendapati istrinya, walaupun secara nafkah Ricky masih tetap bertanggung jawab untuk anaknya. Tapi semenjak kandasnya hubungan Ricky dengan gadis, setidaknya dia pernah dapatkan pengalaman dan pembelajaran bahwa selama ini yang dia perjuangkan semuanya itu berasal dari perewangan jin-jin yang sengaja ingin menjerumuskan dirinya ke dalam lembah kesesatan. Sampai akhirnya dia lewat temannya disadarkan dan semua itu adalah salah. Lewat temannya diberikan pemahaman, diberitahukan bahwa apa yang kamu dapatkan dari gadis yang pernah menjadi istrimu itu hanya raganya, bukan hati nuraninya. Waktu itu memang belum terima, tapi ya lambat laun akhirnya Ricky tersadar dan dia hanya bertobat, tidak lagi melakukan hal-hal yang pernah dia lakukan sebelumnya, dengan cara datang ke dukun, dengan cara tirakat, dengan cara hal-hal yang aneh. Setelah hampir 3 tahun dia menduda, dia hanya lebih bertawakal, bertakwa, berserah diri. Jika Allah berkehendak berikanlah aku jodoh. Alhamdulillah setelah 5 tahun perceraian dengan gadis, dia dapatkan istri yang benar-benar mencintai dan menerima Ricky apa adanya. Tapi mendengar gadis, dia mendapatkan suami yaitu orang yang pernah dia sandat dulu, dan mereka pun sudah mempunyai anak. Tapi pernikahan mereka itu setelah perceraian itu hampir 2 tahun. Mantan istrinya itu gadis itu pun sempat menjanda itu hampir 3 tahun lamanya semenjak anaknya Ricky itu dilahirkan. Nah, ini pengalaman Ricky semoga bisa menjadi manfaat, bisa menjadi pemahaman bahwa yang dilakukan Ricky dulu itu benar-benar salah dan dia menyadari. Semoga kalian orang-orang yang mendengarkan kisah dari narasumber yaitu Ricky tidak pernah lagi menggunakan hal-hal media gaib untuk mendapatkan hati dari seseorang. Terima kasih. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.